Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurpadila dengan NIM 29021500096, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dari dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH MH MM. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kartu kredit. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai penipuan kartu kredit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban membayar pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, baik dengan pelunasan secara sekaligus atau charge card, ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kali ini ada modus-modus penipuan kartu kredit. Yang pertama ada phishing. Modus penipuan kartu kredit pertama adalah phishing atau modus mengelabui. Modus penipuan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai melalui telepon, SMS, hingga email. Pelaku penipuan biasanya berkedok menawarkan kartu kredit baru, memberikan promo dan hadiah hingga memberikan limit tambahan kartu kredit dan berbagai cara lainnya agar kita terkecoh dan memberikan data-data pribadi seputar kartu kredit yang dimiliki korban. Nah, data-data ini kemudian akan digunakan pelaku untuk membobol kartu kredit dan menggunakan uang yang dimiliki oleh korban. Maka dari itu, hindari memberikan data penting kartu kredit seperti PIN kepada siapapun, termasuk keluarga ya. Lalu modus yang kedua ada online shopping. Perkembangan teknologi kini membuat semua orang bisa berbelanja apa saja dan di mana saja secara online. Untuk mempermudah transaksi pembayaran, bisa juga menggunakan kartu kredit. Nah, sayangnya banyak situs atau toko online yang justru bertujuan untuk menipu, sehingga setelah barang dibayarkan, penjual menghilang begitu saja. Hindari penipuan kartu kredit seperti ini dengan hanya berbelanja di situs jual beli terpercaya. Lalu modus yang ketiga ada skimming. Jika phishing dilakukan dengan mengelabui kita secara langsung, nah maka skimming ini adalah penipuan kartu kredit di mana sebagai korban kita tak menyadari bahwa data-data yang kita miliki dirampas. Pencurian data ini dilakukan dengan bantuan alat yang berfungsi untuk menyalin informasi yang biasanya diselipkan pada ATM atau IDC. Bentuknya yang kecil membuatnya sukar terlihat. Ketika berbelanja di toko-toko kecil, sebisa mungkin hindari penggunaan kartu kredit. Gunakan kartu kredit hanya di toko-toko atau swalayan terpercaya. Lalu modus yang keempat, yaitu dengan link dan software palsu. Cara lain pelaku penipuan kartu kredit mendapatkan data pribadi tanpa diketahui adalah melalui link dan software misterius yang kerap muncul secara pop-up di layar komputer atau smartphone. Selain itu, link yang menyerupai virus ini juga bisa disebar melalui email ataupun aplikasi pengiriman pesan lainnya. Jadi hindari mengklik link yang tidak jelas asal-usulnya atau mengunduh software dari situs ilegal atau kurang terpercaya. Saat ini hampir setiap orang memiliki kartu kredit kan? Alasannya karena kartu kredit ini memberikan segudang manfaat bagi penggunanya. Contohnya saja seperti diskon dan reward kartu kredit. Namun kejahatan dengan modus penipuan kartu kredit juga semakin banyak terjadi. Meski kartu kredit merupakan alat transaksi dengan sistem keamanan canggih, ketidaktahuan pengguna membuatnya rentan menjadi korban penipuan kartu kredit. Lalu di sini ada contoh kasus penipuan kartu kredit. Karena belum lama ini ada seorang bernama
Seorang wanita bernama Natalia yang umurnya 25 tahun hampir saja menjadi korban penipuan kartu kredit melalui media telepon. Nah, si pelaku ini mengaku dirinya sebagai pegawai bank. Kartu kredit penerbit yang digunakan oleh Lia. Kebetulan Nasilia ini menggunakan kartu kredit dari BNI. Dia bilang kalau, pelakunya bilang ini kalau bank mau kasih privilege card. Karena selama ini pembayaran kartu kredit berjalan lancar. Kartu kredit si Lia pembayarannya ini lancar. Lalu pelaku juga menambahkan privilege card tersebut hanya kartu tambahan yang bisa dipakai secara bersamaan dengan kartu kredit yang sudah ada. Keuntungannya bisa mendapatkan tambahan diskon. Pembicaraan di telepon masih berlanjut. Si pelaku ini meminta data-data si Natalia dengan dalih hanya ingin mengkonfirmasi data yang sudah ada di bank agar tidak ada yang salah atau berubah. Lalu tanpa ada rasa curiga nih si Lia yang muncul di benak Natalia ini, karena si pelaku ini berbicara dengan tenang. Pelaku biasanya terlatih ya, kalau apalagi ini kan kasus besar, dia sudah pasti terlatih. Dan lantang seperti pegawai bank pada umumnya. Nah, si Lia ini pun memberikan datanya dong karena percaya. Mulai dari konfirmasi nama ibu kandung, alamat, rumah, dan lainnya. Nah, setelah data pribadi dia minta konfirmasi 16 digit nomor kartu kredit BNI, karena nggak ada rasa curiga, ya si Natalia sebutkan saja gitu nomornya. Namun, kecurigaan tersebut muncul di saat pelaku meminta nomor yang berada di belakang kartu kredit. Nah, pas terakhir diminta 3 digit nomor di belakang kartu, si Natalia langsung kaget. Itu kan si PV. Ada yang nggak beres nih. Tanpa berbicara lagi, si Liani mematikan teleponnya dan langsung menghubungi call center BNI untuk pengaduan blokir kartu kredit BNI yang si Lia pakai dan ganti baru. Mengangkat dari kasus di atas, oknum melakukan penipuan kartu kredit dengan cara mengelabui korbannya hingga tak sadar telah tertipu. Aksi penipuan ini disebut dengan phishing. Hingga sekarang phishing masih marak di tengah masyarakat untuk menjalankan aksinya. Pelaku biasanya melakukan percakapan melalui telepon, pesan singkat atau SMS, bahkan email. Yang menjadi kunci aksinya bisa berhasil adalah oknum sebisa mungkin berbicara dengan nada sopan seperti pegawai bank. Nah, berikut adalah cara cerdas menggunakan kartu kredit. Yang pertama, selalu pantaulah pengeluaran. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Namun demikian tetap harus berhati-hati dalam menggunakannya. Pengguna dapat saja dengan mudah terjebak dalam utang kartu kredit yang sulit untuk dilunasi sehingga berpotensi untuk memberikan kesulitan di kemudian hari. Jadi, kendalikan pengeluaran sesuai dengan kemampuan pembayaran dan selalu melakukan pengecekan terhadap tagihan kartu kredit bulanan. Lalu yang kedua, bayarlah kartu kredit tepat waktu. Ketika memperoleh tagihan kartu kredit, periksalah tanggal jatuh tempo dan pastikan sudah membayar secara tepat waktu. Hal ini akan menghindari dari biaya keterlambatan atau late charge fee dan bunga. Lalu yang ketiga, maksimalkan pembayaran. Apabila pengguna hanya melakukan pembayaran minimum setiap bulannya, maka akan membayar mahal untuk bunga dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk melunasi tagihan. Sebaiknya membuat rencana pembayaran kartu kredit ini melebihi jumlah minimum pembayaran sehingga dapat segera melunasi utang kartu kredit. Lalu yang keempat, tentukan batas pakai kartu kredit yang sesuai dengan kemampuan. Mintalah limit kartu kredit yang sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Jangan tergoda untuk penggunaan seluruh limit kartu kredit Anda dan menggunakan kartu kredit melebihi kemampuan kita. Limit kartu kredit bukanlah untuk dihabiskan. Kita harus memastikan bahwa limit kartu kredit berada dalam batas kemampuan. Jangan tergoda untuk menghabiskan limit kartu kredit untuk berbelanja.
Yang keenam, periksalah selalu tagihan kartu kredit. Cara yang terbaik untuk memeriksa tagihan kartu kredit adalah dengan menyimpan seluruh slip transaksi kartu kredit dan membandingkan slip dimaksud dengan tagihan kartu kredit. Hal ini untuk memastikan bahwa pengguna ditagih untuk transaksi yang memang dilakukannya. Apabila terdapat transaksi yang tidak dilakukan, segera hubungi penerbit kartu kredit untuk mengkonfirmasi kembali tagihan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tutup kartu kredit secara benar. Apabila ingin menutup kartu kredit, maka pengguna harus meyakini bahwa proses penutupan kartu kredit dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tidak terdapat tagihan yang tertinggal atau belum terselesaikan. Sebaiknya, permintaan penutupan kartu kredit ini juga dilakukan dengan bentuk tertulis untuk meyakini. Nah, dari kasus yang sebelumnya, korban percaya penuh untuk memberikan data-data yang diminta oknum tersebut. Nomor kartu kredit hingga CVV. Jika nomor penting yang tertera pada kartu kredit tersebut sudah ada di tangan oknum, maka pelaku bisa dengan bebas menggunakan kartu kredit korban untuk menguntungkan dirinya. Misalnya saja yang kini sering dilakukan pelaku adalah belanja di merchant, apalagi beberapa merchant ada yang bisa transaksi pakai kartu kredit tanpa mencantumkan kode OTP atau one time password. Untuk konfirmasi dari CVV, bagi kejahatan ini dikenakan ancaman pidana yaitu tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 Jo pasal 264 KU, tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Tips menghindari penipuan kartu kredit. Dengan berbagai modus penipuan kartu kredit tersebut, apakah bertransaksi menggunakan kartu kredit ini masih aman? Tentu saja aman, namun untuk menjaga keamanan bertransaksi menggunakan kartu kredit, sebaiknya kita mengikuti tips-tips menghindari penipuan kartu kredit sebagai berikut. Yang pertama, selalu jaga data pribadi dan rahasia seperti PIN, kartu kredit, dan juga jangan pernah membiarkan orang mengetahuinya. Bertransaksilah menggunakan kartu kredit hanya di tempat-tempat yang sudah terpercaya baik swalayan ataupun toko online. Yang ketiga, hindari meminjamkan kartu kredit kepada orang lain. Yang keempat, selalu cek riwayat transaksi secara berkala. Yang kelima, jangan mudah tergoda promo dan hadiah. Selalu cek ke lembaga penerbit kartu kredit untuk memastikan penawaran-penawaran mencurigakan. Setelah lebih mengenal berbagai modus penipuan kartu kredit ini dan juga mempelajari berbagai cara dan tips menghindari penipuan kartu kredit, tentu kita sebagai pengguna kartu kredit jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Keamanan dalam bertransaksi kartu kredit akan terganggu. Dan untuk orang yang baru hendak mengajukan kartu kredit juga pasti jadi lebih yakin untuk memiliki kartu kredit sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dari dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, MH, MM. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.